teman-teman semuanya, jumpa lagi sama aku Ratna di Ratna Amalia Channel. Gimana teman-teman kabarnya? Mungkin udah banyak dari kalian yang udah dapet jadwal SKB atau bahkan mungkin ada juga yang udah SKB ya, gitu. Tapi kayaknya banyak juga sih yang belum gitu. Dan hari ini kita akan membahas untuk kisi-kisi SKB lagi, latihan soal lagi. Dan ini yang paling banyak di request yaitu tentang pertanian secara umum gitu ya teman-teman. Sebenarnya kalau pertanian secara umum tuh luas banget ya teman-teman, bisa dari berbagai sektor gitu kan. Seperti kita tahu pertanian sendiri itu kan dari sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun sampai peternakan gitu ya teman-teman. Jadi banyak banget sebenarnya gitu. Cuman aku akan lebih kerucutkan lagi berdasarkan FR atau field report yang aku dapatkan di tahun sebelumnya ya, ketika aku ikut SKB di tahun 2020 gitu teman-teman. Semoga bisa jadi gambaran untuk kalian belajarnya gitu ya. Clue-cluenya apa aja nanti akan aku sampaikan gitu. Nah, kali ini kita akan latihan soal SKB CPNS Formasi Penyuluh Pertanian part yang ke-7, yaitu pertanian secara umum. Nah, buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, bisa cek di iCard di atas ya teman-teman. Aku taruh di situ buat linknya, biar kalian bisa tonton dulu yang part-part sebelumnya gitu. Nah, teman-teman, gimana? Udah siap untuk latihan soal hari ini? Kita akan latihan soal 20 soal SKB untuk materi pertanian secara umum. Udah siap? Yuk kita mulai. Soal nomor 1. Alat pertanian modern yang memiliki fungsi untuk membajak sawah, tepatnya berfungsi mengolah tanah sekunder, adalah pengertian dari A. Kultivator, B. Rotavator, C. Combine harvester, D. Transplanter, E. Power thresher. Jawabannya adalah A. Kultivator. Pembahasannya, jadi kita bisa lihat di pilihan jawaban lainnya ya. Rotavator itu cara kerjanya hampir sama gitu ya, hampir serupa dengan kultivator, cuman bedanya ada pada geriginya gitu. Tapi intinya sama untuk membajak sawah. Tapi kalau kalian pengen lihat perbedaannya, bisa di googling aja ya teman-teman, gimana bentuknya kultivator dan gimana bentuknya rotavator. Terus kalau combine harvester itu adalah alat untuk mesin panen gitu ya. Kemudian kalau transplanter itu untuk menanam bibit gitu. Kemudian untuk power thresher itu untuk pasca panen, untuk perontokan gabah gitu. Jadi nggak manual gitu ya. Ini alat-alat mesin pertanian atau biasa disingkat Alsintan. Ini untuk membantu mempermudah dalam usaha tani seperti itu ya teman-teman. Nanti bisa dicari tahu lagi untuk Alsintan-Alsintan yang lainnya begitu. Soal nomor 2. Benih padi dengan sertifikat dengan label berwarna putih adalah jenis benih A. Penjenis, B. Pokok, C. Sebar, D. Utama, E. Dasar. Jawabannya adalah E. Dasar. Jadi pembahasannya, jadi ada 4 teman-teman, ada 4 label benih ya. Ini wajib banget kalian ketahui gitu ya. Karena waktu tahun lalu ketika aku SKB itu muncul juga soal ini gitu, tentang label benih gitu, entah benih yang mana ya, tapi yang penting kalian hafalin aja. Nih ada 4. Yang label kuning itu adalah benih penjenis, kemudian label putih adalah benih dasar, kemudian label ungu itu benih pokok, label biru benih sebar gitu ya. Dan juga kalau misalnya mau lebih lengkap lagi, kalian hafalin tuh bahasa Inggrisnya ya, kayak breeder seed atau BS, foundation seed atau FS, stock seed atau SS, dan extension seed atau ES gitu ya. Jadi kalian hafalin aja itu 4 label benih ini gitu ya teman-teman. Jadi kalian bisa tahu label-label benih itu yang ada pada, biasanya ada benih yang 5 kiloan gitu ya teman-teman, ada labelnya, itu adalah label benih yang bersertifikat gitu, yang dikeluarkan resmi gitu ya oleh balai atau yang
menangani peredaran benih gitu ya. Nanti bisa kalian cari tahu lagi gitu. Soal nomor 3, penerapan sistem tanam padi dengan jajar legowo atau jarwo 2:1 disarankan menggunakan jarak tanam A 20 x 10 x 40, B 25 x 12,5 x 50, C 25 x 25 x 50, D 20 x 25 x 30, E 20 x 25 x 40. Jawabannya adalah B 25 x 12,5 x 50. Pembahasannya, jadi jarwo itu jarak tanamnya itu 25 x 25 itu antar rumpun dalam baris. Terus 12,5 itu jarak dalam baris. Dan 50 sebagai jarak antar barisan atau lorong. Atau ditulisnya 20 x 12,5 x 50. Ini deh teman-teman, gambarnya seperti ini ya. Daripada kalian membayangkan, ini jarwo 21 ya. Seperti ini gambarnya. Ada juga jarwo yang 4:1 gitu ada. Terus ada juga yang 6:1 juga ada teman-teman. Tapi yang biasanya digunakan itu 2:1. Dan ini bisa meningkatkan populasi tanam per hektarnya itu sampai 213.000 rumpun. Dan populasi itu tuh meningkatnya sebesar 33% lebih gitu ya teman-teman, daripada yang cuman pakai tegel gitu ya, yang 25 x 25 atau 20 x 20 jarak tanamnya gitu, yang kotak-kotak doang gitu. Nah, kalian bisa cari tahu tentang PTT atau pengelolaan tanaman terpadu. Biasanya di situ di Juklak atau Juknisnya PTT itu ada sistem tanam jajar legowo gitu ya teman-teman. Nah, dengan jarwo ini juga bisa mempermudah gitu ya teman-teman untuk melakukan checking gitu ya. Misalnya ada hama gitu kan, kita bisa lewat di antaranya ini ya. Di antara barisan ini tuh kan ada selanya gitu ya. Bisa lewat, bisa ngecek kalau misalnya ada hama kayak gitu. Terus misalnya untuk pemberian pupuk, untuk pemberian misalnya pestisida itu kan lebih mudah gitu ya teman-teman. Dan pencahayaannya juga akan lebih banyak gitu ya teman-teman, yang masuk ke tanah maupun ke tanamannya itu gitu. Jadi nggak cuma yang pinggir doang nih yang dapat fotosintesisnya maksimal gitu, tapi semuanya bisa maksimal dapat fotosintesis atau dapat cahaya matahari kayak gitu. Nanti bisa dibaca-baca lagi apa aja keuntungannya sistem jajar legowo ini gitu ya. Bisa dicek di Juklak atau Juknisnya pengelolaan tanaman terpadu untuk tanaman padi gitu ya. Nanti coba di googling aja, ada banyaklah referensinya gitu. Soal nomor 4. Berdasarkan Permentan nomor 49 tahun 2020, harga eceran tertinggi atau HET pupuk urea bersubsidi yaitu A 1.700, B 2.250, C 2.300, D 2.400, atau E 800. Jawabannya yang mana teman-teman? Ini harga per kilonya ya. Jawabannya adalah B 2.250 per kilo untuk urea ya teman-teman. Nah, pembahasannya ada di Permentan nomor 49 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi di sektor pertanian pada tahun anggaran 2021. Seperti ini ya teman-teman untuk harga-harganya. Jadi per kilonya itu kalau urea 2.250, ZA 1.700, SP36 2.400, kemudian NPK Ponska 2.300, Petroganik 800, dan sampingnya itu harga per karung. Biasanya karungnya 50 kiloan ya, kecuali yang Petroganik. Yang pupuk organik itu biasanya karungnya 40 kg gitu. Ini bisa diapalin aja teman-teman gitu ya, 5 jenis pupuk bersubsidi ini dan harga per kilonya gitu. Ini juga lumayan adalah yang keluar gitu ya tentang pupuk bersubsidi ini, bisa dibaca-baca lagi. Soal nomor 5. Untuk melakukan pemupukan berimbang, misalnya untuk pupuk urea, maka petani perlu mengetahui kadar nitrogen dalam tanah dengan tepat.
Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan A. Perangkat uji tanah sawah atau PUTS, B. Perangkat uji tanah kering atau PUTK, C. Bagan warna daun atau BWD, D. pH meter, E. Tes tanah. Jawabannya yang mana teman-teman untuk mengetahui kadar nitrogen ya? C. Bagan warna daun. Pembahasannya, jadi bagan warna daun itu tuh ada skala warnanya untuk tingkat kehijauan dari daunnya gitu ya teman-teman, dicek di mana. Nanti kalau ada angkanya juga kalau nggak salah ya teman-teman, nanti coba di googling aja bagan warna daun itu nanti ada 4 kalau nggak salah ya teman-teman, itu ada skala warnanya. Nanti kita cek daun pada tanaman padi itu nanti dia daunnya yang masuk kategori yang mana nih gitu. Nanti kalau misalnya dia kurang hijau gitu ya teman-teman, berarti itu dia perlu nitrogen yang lebih banyak gitu ya, perlu pupuk yang berisi kandungan nitrogen yang lebih banyak kayak gitu. Nanti bisa dibaca-baca lagi soal bagan warna daun gitu. Nah sebenarnya untuk uji tanah juga bisa pakai PUTS sama PUTK gitu ya teman-teman. Kalau PUTS untuk sawah, kalau untuk PUTK itu buat kayak pekarangan gitu, itu nanti kayak ada reagen-reagennya, nanti bisa coba dilihat aja di Google ya teman-teman, untuk tentang alat buat ngetes nih kadar unsur hara di dalam tanah gitu ya teman-teman. Jadi biar pemupukannya itu tuh sesuai yang dibutuhkan sama tanah gitu ya teman-teman. Jadi nggak asal, dan kalau pupuk anorganik itu kan juga kalau misalnya terlalu banyak juga nggak bagus gitu ya teman-teman gitu. Jadi bisa dicek ya teman-teman. Soal nomor 6, unsur hara P atau fosfor dibutuhkan bagi tanaman untuk A. menghijaukan warna daun, B. memacu pertumbuhan akar, C. aktivator enzim, D. menyerap air, E. merangsang pertumbuhan vegetatif. Jawabannya adalah B. memacu pertumbuhan akar. Pembahasannya, jadi yang jawaban A dan E itu merupakan manfaat dari unsur hara N untuk warna daun dan merangsang pertumbuhan vegetatif. Untuk jawaban C dan D itu adalah manfaat unsur hara K ya teman-teman, sebagai aktivator enzim dan penyerapan air. Jadi coba lagi dibaca lagi ya teman-teman, dari setiap unsur hara itu kan ada manfaatnya tersendiri. Itu coba dibaca-baca, coba dipahami. Itu juga mungkin saja bisa aja keluar ya, karena tentang pupuk ini kan banyak. Yang penting tentang unsur hara, tentang harga pupuk, tentang kandungan dalam pupuk anorganik misalnya gitu ya, kayak urea tuh kandungannya apa, berapa persen, kayak gitu-gitu. Itu termasuk yang kalian harus pelajari gitu, karena itu basic sih buat pertanian kan. Tanah itu kan salah satu faktor lingkungan yang penting untuk pertumbuhan tanaman gitu ya teman-teman. Jadinya itu perlu banget dipelajari gitu. Soal nomor 7, bahan kimia bersifat racun pembasmi hama atau pestisida yang dipakai untuk membunuh serangga disebut A. herbisida, B. fungisida, C. nematisida, D. insektisida, E. rodentisida. Jawabannya adalah D. insektisida. Lumayan gampang ya teman-teman, karena mungkin ada yang udah di luar kepala gitu ya. Kalau insek itu kan berarti serangga gitu ya, buat membunuh serangga gitu. Kalau herbisida itu buat gulma gitu ya, herbal tuh kayak tanaman gitu ya, buat gulma. Gulma itu tanaman-tanaman pengganggu. Kemudian kalau fungisida itu untuk jamur, nematisida itu dari nematoda atau cacing, terus rodentisida itu untuk tikus gitu. Nanti bisa dicari pestisida-pestisida lain dan kegunaannya yang secara spesifik gitu. Dan juga jangan lupa baca tentang 6T ya teman-teman. 6T atau 6 tepat untuk penggunaan pestisida itu gitu ya. Tepat waktu, tepat cara, tepat jenis, tepat apa lagi ya? Coba kalian cek aja 6T penggunaan pestisida gitu ya. Soal nomor 8, jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang box
tersier, box quarter, serta bangunan pelengkap pada jaringan irigasi pemerintah disebut dengan A. Irigasi teknis, B. Irigasi setengah teknis, C. Irigasi sederhana, D. Jaringan irigasi desa atau JIDES, E. Jaringan irigasi tersier atau tingkat usaha tani atau JITUT. Jawabannya adalah E. Jaringan irigasi tersier tingkat usaha tani atau JITUT. Pembahasannya teman-teman, jadi yang A, B, C itu adalah irigasi berdasarkan cara pengaturan airnya gitu. Kalau irigasi sederhana itu pengaturannya tidak diatur atau tidak diukur untuk pemberian airnya. Kemudian kalau irigasi semi teknis itu bendungannya terletak di sungai lengkap dengan bangunan untuk pengambilan dan pengukuran bagian hilirnya. Kemudian kalau irigasi teknis itu adalah pemisah antara jaringan irigasi dengan jaringan pembuang. Saluran irigasi mengalirkan air ke petakan sawah, sedangkan saluran pembuang mengalirkan air ke laut, ke arah yang lebih jauh gitu ya teman-teman. Nah, terus menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang irigasi, bahwa tanggung jawab pengelolaan jaringan irigasi desa atau JIDES dan jaringan irigasi tersier tingkat usaha tani atau JITUT itu adalah menjadi hak dan tanggung jawab petani pemakai air atau P3A. Jadi biasanya ada GP3A ya, atau gabungan atau petani pemakai air gitu ya. Itu ada kayak apa ya, ada kelompok khusus gitu ya teman-teman, P3A gitu untuk ngurusin irigasi gitu. Terus kalau JIDES itu jaringan irigasi berskala kecil yang terdiri dari bangunan penangkap air, ada bendungan, saluran, dan bangunan pelengkap lainnya yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa, baik dengan atau tanpa bantuan pemerintah gitu. Nanti coba di highlight aja ya teman-teman bedanya JITUT sama JIDES kayak gitu. Soal nomor 9. Berikut ini adalah hama yang sering menyerang tanaman padi kecuali A. Tungro, B. Wereng batang coklat, C. Tikus, D. Walang sangit, E. Pengerek batang. Jawabannya adalah A. Tungro. Pembahasannya, Tungro itu adalah nama penyakit ya teman-teman, bukan hama. Jadi perlu kalian pahamin ya teman-teman, perbedaan antara hama dan penyakit itu terletak pada penyebabnya. Gini ya, kalau hama itu tuh yang terlihat gitu loh, terlihatnya lebih jelas kasat mata. Misalnya nih kayak tikus gitu kan, kita bisa lihat kasat mata langsung gitu ya. Tapi kalau penyakit itu tuh biasanya disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Jadi yang kelihatan itu tanda-tandanya atau efeknya gitu ya, misalnya daunnya jadi warnanya layu apa kayak gimana gitu. Nah itu tuh adalah penyakit gitu ya, kan nggak bisa. Kalau bakteri misalnya kan nggak bisa kasat mata gitu ya, basicnya di situ tuh. Jadi pelajari ya teman-teman tentang OPT atau organisme pengganggu tanaman. Itu ada 3, yang pertama ada hama, yang kedua penyakit, dan yang ketiga itu ada gulma ya, atau tanaman liar di sekitar tanaman utama gitu. Nah terus ini ya, wereng batang coklat itu atau WBC biasanya disingkatnya, itu adalah vektor bagi penularan penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput. Biasanya menghisap bagian batang tanaman padi gitu ya teman-teman. Terus kalau tikus itu ya merusak secara langsung, dia kayak makan-makan aja gitu ya. Terus kalau walang sangit itu menghisap cairan pada bulir padi gitu ya, jadi nanti padinya pada kosong gitu. Terus kalau pengerek batang padi itu biasanya bentuknya kayak ulet atau larva, itu dia juga memotong bagian tengah anakan gitu ya. Terus kan kalau dia menggerogoti bagian tengah kan akhirnya dari pucuknya juga tidak ada nutrisi yang masuk gitu ya, nggak ada unsur hara yang masuk dari tanah, dari akar ke atas gitu ya, dan itu menjadi kering layu gitu. Kalian bisa baca-baca tentang hama, penyakit maupun gulma yang biasanya menyerang pada berbagai macam tanaman gitu ya. Yang biasanya yang umum-umum aja sih teman-teman, kayak pada padi gitu ya, pada cabai misalnya untuk hortikultura, terus kayak jagung gitu, apa aja yang familiar gitu ya, itu mungkin aja akan keluar kayak gitu.
Soal nomor 10. Di bawah ini adalah gambar penyakit BLAS yang ditandai dengan munculnya lesi berbentuk belah ketupat dan menghambat pengisian bulir pada malai. Penyakit BLAS ini disebabkan oleh A. Ulat, B. Tikus sawah, C. Jamur, D. Virus, E. Bakteri. Yang mana teman-teman? Ini jadi tandanya ada bercak ya, yang bentuknya hampir-hampir kayak belah ketupat gitu, bikin kering gitu ya, dan pengisian bulir padinya itu terhambat juga gitu. Namanya penyakit BLAS. Ini disebabkan oleh apa teman-teman? C. Jamur. Namanya jamur Piricularia sp yang menyebabkan penyakit BLAS gitu. Nah ini aku bilang tadi ya teman-teman, kalau penyakit itu dari asalnya dari yang tidak kasat mata gitu ya, kayak dari jamurnya tuh maksudnya kayak jamur-jamurnya kecil gitu kan, nggak terlalu kelihatan, adanya hasilnya aja gitu. Nah terus kalau ular atau larva itu biasanya menyebabkan itu tuh hama pengerek batang padi gitu ya. Terus kalau tikus sawah juga hama gitu ya. Terus kalau virus itu contohnya itu virus tungro gitu ya, menyebabkan penyakit kerdil rumput. Terus kalau misalnya bakteri, contohnya bakteri X. oryzae yang menyebabkan hawar daun bakteri gitu. Pokoknya pelajari aja yang umum-umum lah yang sering terjadi pada tanaman padi, jagung, cabai, terus atau pada tanaman-tanaman buah kayak gitu ya, yang umum-umum aja. Penyakitnya apa, penyebabnya itu dari virus, jamur, ataupun bakteri, apa namanya, terus hama-hama itu apa aja gitu, dan tanaman-tanaman gulma itu juga seperti apa aja gitu. Soal nomor 11. Pengendalian hama terpadu atau PHT adalah suatu konsepsi atau cara berpikir mengenai pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan memanfaatkan beragam taktik pengendalian yang kompatibel dalam suatu kesatuan koordinasi pengelolaan. Ada 4 prinsip pengendalian hama terpadu atau PHT, yaitu kecuali A. Pengamatan berkala, B. Budidaya tanaman sehat, C. Petani ahli PHT, D. Pemanfaatan musuh alami, E. Penggunaan pestisida. Jawabannya adalah E. Penggunaan pestisida gitu ya. Jadi ini bukan ya teman-teman, bukan prinsip PHT, karena kalau pengendalian hama yang namanya pengendalian itu tuh lebih ke arah pencegahan gitu ya teman-teman. Dan pestisida ini tuh kayak pilihan terakhir gitu ya teman-teman, kalau memang udah parah gitulah gitu ya penyakitnya atau hamanya gitu udah terlalu parah. Tapi yang bisa kita lakukan sebenarnya upaya preventifnya itu melalui 4 prinsip PHT ini gitu, dari pengamatan berkala, budidaya tanaman sehat, petani ahli PHT, dan pemanfaatan musuh alami gitu. Berkaitan sama pemanfaatan musuh alami itu ada yang namanya refugia ya teman-teman. Refugia itu kayak tanaman bunga gitu ya, yang dia bisa apa ya, selain mempercantik gitu ya, mempercantik area pertanian kita, dia juga bisa untuk mengundang predator untuk datang gitu ya. Jadi ketika ada hama, ketika ada musuh gitu ya, si predator itu yang hinggap di refugia itu tuh bisa menjadi musuh alami bagi hama kayak gitu. Jadinya ekosistem itu tetap terjaga gitu ya dengan pendekatan ekologi tadi ya teman-teman kayak gitu. Coba kalian cek-cek lagi tentang prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu itu seperti apa, dan juga kalian harus tahu yang namanya refugia itu seperti apa, nanti dicari contoh-contohnya. Itu ya teman-teman. Soal nomor 12. Undang-Undang nomor 13 tahun 2010 mengatur tentang A. Hortikultura, B. Perkebunan, C. Pangan, D. Perikanan, E. Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jawabannya adalah A. Hortikultura. Pembahasannya, jadi kalau undang-undang tentang perkebunan itu Undang-Undang nomor 18 tahun 2004. Kemudian tentang pangan itu Undang-Undang nomor 18 tahun 2012. Tentang perikanan Undang-Undang nomor 49 tahun 2009. Tentang peternakan dan kesehatan hewan UU nomor
41 tahun 2014. Jadi ini untuk pengetahuan umum aja ya teman-teman. Jadi kalian juga harus tahu undang-undang yang berkaitan dengan pertanian gitu ya. Ada macam-macam gitu. Nanti bisa dicari tahu lagi lebih dalam gitu ya teman-teman, bisa di googling aja gitu. Soal nomor 13. Gabah yang mengandung kadar air lebih dari 18% kurang dari sama dengan 25%. Kemudian hampa atau kotorannya lebih dari 6% dan lebih kecil sama dengan dari 10%. Kemudian butir hijau atau mengapur lebih besar dari 7% dan lebih kecil sama dengan 10%. Kemudian butir kuning atau rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3% merupakan definisi dari A. Gabah kering giling, B. Gabah kering simpan, C. Gabah kering panen, D. Beras, E. Benih padi. Jawabannya adalah C. Gabah kering panen atau disingkat dengan GKP. Nah, ini ada kriterianya ya teman-teman tentang gabah ya, gabah kering simpan, gabah kering giling gitu ya, berapa kadar airnya, terus maksimal kotorannya, maksimal butiran padi yang rusak itu berapa kayak gitu. Nanti bisa dicek materinya ada di description box ya teman-teman tentang gabah ini gitu. Soal nomor 14. Harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air paling tinggi 14%, butir patah paling tinggi 20%, kadar menir paling tinggi 2%, dan derajat sosoh paling sedikit 95% adalah sebesar titik-titik di gudang Perum Bulog. A. 4.200, B. 4.250, C. 5.250, D. 5.300, E. 8.300. Jawabannya E. 8.300. Jadi ini harga beras ya teman-teman. Harga beras itu bisa dicek di Permendak nomor 24 tahun 2020 pasal ketiga ya teman-teman. Di situ ada harga beli dari beras dari GKP atau gabah kering panen, dari GKG atau gabah kering giling gitu. Di situ ada kriterianya dan harganya ya teman-teman. Gitu. Mungkin ini sekedar pengetahuan aja, kemungkinan bisa keluar di soal, bisa juga enggak ya teman-teman. Tapi kalau menurutku tuh lebih baik dipelajari aja tentang harga gabah ini gitu. Karena pernah keluar juga di SKB tahun lalu kayak gitu. Materinya di bawah ya teman-teman, di link di description box bisa dicek gitu. Soal nomor 15. Pola tanam polikultur yang dilakukan dengan menanam lebih dari satu jenis tanaman pada suatu lahan serta dilakukan dalam satu waktu yang sama dengan baris-barisan teratur disebut dengan A. Tumpang gilir atau multiple cropping, B. Tumpang sari atau intercropping, C. Tanaman campuran atau mixed cropping, D. Tanaman pendamping atau companion planting, E. Penanaman lorong atau alley cropping. Jawabannya adalah B. Tumpang sari atau intercropping. Pembahasannya panjang ya teman-teman. Ini bisa dibaca ya tentang tumpang gilir, tanaman pendamping, tanaman campuran, tanaman lorong ya teman-teman. Ini pola tanam di polikultur. Sebenarnya ada juga kan yang monokultur, yang satu jenis tanaman aja gitu ya. Itu yang monokultur, tapi ini kita yang tentang polikultur itu ada macam-macam gitu ya. Nanti bisa dibaca lagi ya teman-teman di sini di PPT-nya. Ini juga aku share juga materinya di link description box di bawah gitu. Soal nomor 16. Harga pertanggungan yang ditetapkan untuk asuransi usaha tani padi atau AUTP yaitu sebesar titik-titik per hektar per musim tanam. A 1 juta, B 2.500.000, C 5 juta, D 6 juta, E 7.500.000. Jawabannya adalah D 6 juta. Bisa dicek ya teman-teman di materi di link description box di bawah.
tentang pedoman AUTP gitu ya teman-teman. Di situ tuh ada nanti kayak ada kriterianya gitu ya teman-teman. Awalnya tuh ada kriterianya yang bisa ikutan AUTP itu dengan syarat lahan maksimal 2 hektar. Terus misalnya yang lain-lainnya tuh nanti ada syarat-syaratnya di situ atau ada kriteria-kriterianya di situ. Terus untuk iuran atau premi yang dibayarkan oleh si petani itu tuh sebesar 36.000 per hektar per musim tanam. Terus nanti untuk asuransinya itu bisa dapat 6 juta per hektar per musim tanam. Nah, ganti ruginya ini tuh juga ada aturannya ya teman-teman, kayak buat kerusakan akibat banjir, kekeringan, terus ada serangan OPT tertentu gitu ya, ada listnya gitu ya teman-teman. Di situ ada listnya OPT apa aja yang bisa diganti rugiin gitu ya. Terus untuk kerusakannya itu minimal 75% gitu ya. Nah, pokoknya ada kriterianya kayak gitu, ada syarat-syaratnya. Kalian bisa baca lagi di pedomannya gitu ya. Soal nomor 17, salah satu kriteria untuk menjadi peserta asuransi usaha ternak sapi kerbau atau AUTSK yaitu minimal umur dan dalam kondisi sehat dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari dokter hewan. A. 6 bulan, B. 1 tahun, C. 1,5 tahun, D. 2 tahun, E. 2,5 tahun. Jawabannya adalah B. 1 tahun. Pembahasannya bisa dicek di pedoman AUTSK ya teman-teman, sama linknya ada di description box. Jadi di situ ada kriteria nih, misalnya sapi atau kerbaunya umurnya berapa gitu ya, 1 tahun kayak gitu. Terus nanti pemiliknya itu harus memiliki NIK, terus identitasnya jelas kayak gitu-gitulah. Itu nanti bisa dibaca lagi ya teman-teman, bisa cek di description box di bawah, ada materinya gitu. Soal nomor 18, gerakan peningkatan ekspor pertanian yang digagas oleh Presiden RI yang kemudian disambut oleh Mentan Syahrul Yassin Limpo disebut dengan A. Gerakan 3 kali ekspor atau GRATI-X, B. Gedor Horti, C. Komando Strategis Pembangunan Pertanian atau Kostratan, D. Kredit Usaha Rakyat atau KUR, E. Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera atau Bekerja. Jawabannya yang mana teman-teman? A. Gerakan 3 kali ekspor atau GRATI-X gitu ya. Pembahasannya ini pilihan jawaban yang lain ya, kayak Gedor Horti itu untuk meningkatkan produksi, daya saing, dan ramah lingkungan hortikultura. Terus kemudian Kostratan itu tuh untuk pembangunan pertanian berbasis teknologi informasi. Kemudian KUR atau Kredit Usaha Rakyat itu untuk memberikan permodalan gitu ya. Terus Bekerja itu program penyaluran bantuan kegiatan budidaya ayam dan hortikultura untuk di masyarakat pedesaan gitu ya, untuk mengentaskan kemiskinan kayak gitu. Nanti bisa dibaca-baca lagi, bisa googling ya teman-teman tentang program-program Kementerian Pertanian itu apa aja gitu. Aku juga udah pernah bikin videonya tentang program-program Kementan, kalian bisa cek lagi. Aku taruh di iCard di atas ya teman-teman untuk bisa cek materi tentang program-program Kementan yang pernah aku buat, atau kalian bisa googling juga sih teman-teman, ada macam-macam buat pengetahuan umum kalian gitu. Soal nomor 19, penyakit gumboro atau infectious bursal disease atau IBD adalah penyakit yang disebabkan oleh avivirnavirus dan menyerang pada hewan. A. Ayam, B. Bebek, C. Sapi, D. Kambing, E. Kerbau. Yang mana? A. Ayam. Jadi gumboro ini menyerang pada ayam ya teman-teman. Kalian bisa juga pelajari penyakit-penyakit pada hewan ternak, terutama yang sapi sama ayam aja ya teman-teman. Biasanya kan yang umum-umum itu ya. Nanti kalian cari tahu ciri-cirinya, gejalanya gitu ya. Terus penyebabnya tuh apa gitu. Atau tambah juga kayak efeknya itu nanti gimana gitu kan. Penyakit-penyakit yang umum aja gitu ya.
buat pengetahuan umum kalian, karena pasti akan ada soal peternakannya gitu ya teman-teman. Entah berapa jumlahnya, memang kecil, cuman kan lumayan lah ya kalau misalnya kita beruntung nih ya, kita pas mempelajari tentang penyakit hewan terus yang keluar kita dapat itu kan alhamdulillah gitu ya. Pelajari aja, dibaca-baca aja gitu. Soal nomor 20. Susunan bahan atau kombinasi bahan tertentu yang umum digunakan dalam meramu pakan ternak yang disengaja ditambahkan ke dalam ransum pakan ternak untuk menaikkan nilai gizi pakan guna memenuhi kebutuhan khusus pada ternak disebut dengan A. Feed suplemen, B. Feed aditif, C. Complete feed, D. Feeder chick tray, E. Feed intake. Jawabannya B. Feed additive. Pembahasannya ya teman-teman, feed additive itu adalah tambahan pakan ya teman-teman. Contohnya ada enzim, hormon, antibiotik gitu ya. Dan itu disengaja ditambahkan ke dalam pakan itu buat tujuan tertentu kayak gitu. Nah, bedanya sama feed suplemen, kalau feed suplemen itu bahan pakan tambahan. Jadi ada zat nutrisinya gitu ya, kayak vitamin, mineral, asam amino kayak gitu. Terus kalau complete feed itu tuh pakan komplit ya. Kalau bahasa Indonesianya ya memang benar, komplit itu adalah ada hijauan atau ada rumput misalnya ya, pakan yang hijauan ditambah dengan konsentrat gitu. Kalau feeder chick tray itu tempat pakan ya teman-teman. Terus kalau feed intake itu adalah pakan yang masuk gitu ya, apa yang dimakan sama hewan ternak itu gitu. Itu beberapa istilah yang mungkin bisa jadi tambahan ilmu untuk kalian. Siapa tahu dapat soal peternakannya seperti itu, karena kemungkinan soal peternakan itu muncul juga ada gitu ya teman-teman gitu. Nah teman-teman, kita udah sampai penghujung part ke-7 ini, yaitu latihan soal SKB CPNS Formasi Penyuluh Pertanian tentang pertanian secara umum ya teman-teman. Mungkin kurang memuaskan ya teman-teman, karena cuma 20 soal ya teman-teman. Kalian kan pengennya 100 soal gitu ya. Cuman aku kasih clue-clue aja seperti itu, semoga bisa membantu gitu ya teman-teman. Berapa nih jumlah jawaban yang benar? Semoga banyak ya teman-teman. Tetap semangat dan terus belajar ya teman-teman, karena apa yang aku sampaikan itu tuh mungkin baru sebagian kecil ya teman-teman. Dan aku berharap kalian bisa tambah mencari tahu sendiri lebih banyak lagi dari clue-clue yang udah aku sampaikan dalam video ini gitu. Mungkin kalian bisa tambah ilmu pengetahuan lagi tentang komoditas-komoditas pertanian itu ada apa aja, terus gimana budidaya pertanian yang baik, gitu-gitulah. Akan banyak sekali sebenarnya, ini tuh cakupannya luas banget gitu ya teman-teman. Mungkin yang aku sampaikan ini hanya yang berdasarkan pengalaman aku di tahun 2020 kemarin, itu poin-poin yang sering keluar kayak gitu. Terima kasih teman-teman udah nonton videonya sampai akhir. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa mengantarkan kalian lolos untuk SKB, dan nanti integrasi nilai SKD dan SKB-nya juga bisa lancar dan bisa lolos, bisa pemberkasan, bisa jadi CPNS penyuluh pertanian pastinya. Terima kasih ya teman-teman yang udah support aku. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jangan lupa kasih like-nya, share ke teman-teman kalian yang memang membutuhkan. Kemudian komen juga di bawah boleh, tanya di bawah boleh, atau bisa email ke info.rachannel@gmail.com, atau ke Instagram bisa DM di @ratnaachannel gitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas supportnya. Ditunggu video-video yang selanjutnya.